Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast ini agar hidup kita makin baik, makin benar, makin sehat lahir dan batin. Kita akan belajar tentang apa itu hikikomori dan bahayanya bagi kesehatan. Hikikomori merupakan istilah untuk menggambarkan seseorang yang tidak mau bersosialisasi, menarik diri dari lingkungan, dan berdiam diri di rumah dalam waktu yang lama. Keadaan ini tidak boleh dianggap sepele karena bisa menyebabkan stres, depresi, bahkan muncul keinginan untuk bunuh diri. Sebagai makhluk sosial, normalnya seseorang akan bersosialisasi dan berteman dengan orang lain agar bisa menjalani kehidupan dengan baik. Bersosialisasi tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bermanfaat untuk mengurangi stres, meningkatkan kualitas hidup, serta menjadi media untuk bertukar pikiran. Namun, pelaku hikikomori tidak melakukan hal tersebut. Pelaku hikikomori justru mengisolasi diri dan tidak melakukan kontak sama sekali dengan orang lain selain anggota keluarga. Apa itu hikikomori? Istilah hikikomori pertama kali dipelopori oleh Tamiki Saito pada tahun 1998 untuk menyebut seseorang yang berhenti sekolah atau bekerja dan hanya berdiam diri di rumah selama lebih dari 6 bulan. Hikikomori tidak hanya dialami oleh penduduk Jepang, karena sebagian penduduk berbagai negara juga mengalaminya. Umumnya, hikikomori lebih sering dialami oleh remaja dan dewasa muda, khususnya kaum pria. Namun, kondisi ini juga bisa dialami oleh wanita segala usia termasuk para lansia. Ada dua jenis hikikomori, yaitu hikikomori primer, di mana pelakunya tidak memiliki gangguan kejiwaan, penyerta yang menyebabkan mengisolasi diri, dan hikikomori sekunder di mana pelakunya memiliki gangguan kejiwaan. Sebenarnya sampai saat ini penyebab pasti dari hikikomori belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang diduga bisa memicu timbulnya kondisi ini. Mendapatkan bullying di sekolah, kantor, atau masyarakat, memperoleh pola pengasuhan yang salah yang terlalu sering dimanja oleh keluarga sehingga tidak ada keinginan untuk keluar rumah dan bersosialisasi dengan orang lain, memiliki sifat penyendiri dan tidak terbiasa untuk memulai percakapan atau hubungan dengan orang lain, terutama yang tidak dikenal, mengalami kecanduan internet dan gadget sehingga enggan untuk keluar rumah dan bersosialisasi, mengalami gangguan kejiwaan pada hikikomori sekunder. Bahaya hikikomori bagi kesehatan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kondisi hikikomori bisa terjadi dengan atau tanpa gangguan kejiwaan. Jadi kondisi ini dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan mental perilakunya. Isolasi ekstrim yang dilakukan oleh pelaku hikikomori bisa memicu munculnya beragam kondisi seperti ini: stres, depresi, gangguan kepribadian, kecemasan, skizofrenia, keinginan bunuh diri. Karena tidak melakukan komunikasi antar sesama, tidak bersosialisasi dengan orang lain selain keluarga, pelaku hikikomori cenderung merasa kesepian. Nah, selain menimbulkan dampak buruk pada kesehatan mental, kesepian juga turut memberikan pengaruh buruk pada kesehatan fisik. Beberapa dampak negatif kesepian bagi kesehatan antara lain menurunkan kualitas tidur, meningkatkan risiko terjadinya demensia, berisiko tinggi mengalami penyakit kardiovaskular, serta munculnya keinginan untuk melakukan kebiasaan buruk yang bisa mengundang penyakit seperti meminum minuman alkohol atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hikikomori menimbulkan dampak negatif pada kesehatan fisik mental pelakunya. Bahkan hikikomori yang parah bisa menyebabkan pelakunya bunuh diri. Jika kamu merasa ingin selalu sendiri dan tidak tertarik dengan berkomunikasi dengan orang lain, seperti pelaku hikikomori, ditambah lagi tidak ada keinginan untuk beraktivitas dan berpikir untuk mengakhiri hidup saja, cobalah untuk menceritakan hal tersebut kepada sahabat, keluarga, atau pasangan. Bila kamu tidak percaya dengan orang lain, maka carilah psikolog atau orang-orang yang punya kapasitas di dalamnya hikikomori. Sahabat podcast M116, di dalam menghadapi situasi lingkungan, ada saatnya kita ada istilahnya tuh healing. Healing sama hikikomori bedanya apa? Sama-sama sih menjadi, tapi healing dalam rangka untuk mengaktifkan, menormalkan hidupnya kembali setelah melewati kesibukan, tekanan, dan segala macam, supaya dia bisa berpikir dengan lebih baik dan kemudian beraktivitas dengan normal kembali. Tapi kalau hikikomori itu beda, dia menarik diri untuk menarik diri. Dia diam untuk diam. Dia tidak bicara untuk tidak bicara. Dia menyendiri, menganggap semua yang ada di luar dirinya adalah ancaman. Semua yang di luar dirinya adalah sesuatu yang akan melukai dia. Mari kita terus menjadi pribadi yang sehat, karena pribadi yang sehat adalah gambaran juga sebagai sebuah kerohanian yang sehat.
Rohani yang sehat, spiritual yang sehat di dalam diri setiap orang sesuai dengan firman Tuhan, maka dia akan menjadi berkat buat sesama. Dia berada di tengah-tengah dunia, bahkan memberkati dunia, bukan menghindari dunia. Dan kita kemudian dia punya kemampuan dalam menghadapi masalah dan meyakini selalu Tuhan akan menolong kita dalam setiap masalah yang sesulit apapun. Shalom, salam podcast M116.